Iya, jadi siang ini saya kebetulan sebagai founder dari Beard by Dr. T hadir di salah satu event estetik ya, pameran skincare di BIM 3 ini. Ternyata sebenarnya banyak banget deh. Ternyata banyak produk, banyak varian juga saya lihat. Ya, menarik lah. Berarti banyak memberikan insight perihal perawatan atau skincare dan lain-lain. Iya, tadi kan saya kebetulan pertanyaan juga bagus-bagus. Karena saya ngeliat masih banyak miss konsep ya. Jadi banyak orang mikir skincare itu harus ribet, gitu. harus pakai semuanya berpuluh-puluh layer gitu. Padahal enggak. Padahal sebenarnya skincare yang terpenting itu basicnya cuma 3: sabun, moisturizer, sunblock. That's it. Yang lainnya ya gimmick lah, ya dipakai sesuai kebutuhan gitu. Bukan berarti wajib gitu. Ya nggak ada kewajiban harus semuanya. Gitu. Karena kan kita dapat dari banyak hal-hal lain gitu. Tapi sabun, moisturizer, sunblock itu wajib sih. Ya, itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhin supaya kulit itu terawat dengan baik. Jadi 3 komponen itu juga yang dipakai sama dokter Tom ya? Kalau saya ya. Saya menerapkan itu ke saya dan ke semua pasien-pasien beautiful. Jadi justru saya ngelihat salah satu isu yang sekarang lagi kita campaign adalah saya ngelihat masih banyak over treatment yang terjadi di masyarakat. Jadi treatment laser, chemical peeling, krim malam, semuanya bagus, semuanya tujuannya tuh baik. Tapi kalau dikerjakan secara berlebihan, dikerjakan secara terlalu kuat gitu, yang jadi ya pasti merusak kulit. Makanya banyak pasien yang kadang-kadang, dok saya udah rajin dok, saya kesini, sono segala macam semua saya kerjain, tapi kok kulit saya malah berantakan. Ya itu too much. Ya. Dan biasanya pada pasien-pasien yang kulit mukanya berantakan karena over treatment, kulit badannya baik-baik aja. Karena badannya cuma dia cuci pakai sabun, pakai moisturizer atau pelembab sesekali kalau dia ingat, sunblock juga kalau dia ingat. Tapi dia nggak kerjain yang lain-lain, nggak pakai krim malam, nggak dihajar laser, nggak dihajar chemical peeling gitu. Yang bertubi-tubi ya, sekali lagi bukan tidak boleh laser, bukan tidak boleh chemical peeling, bukan tidak boleh skincare krim malam, boleh, semua itu bagus. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan pasti rusak kulit mukanya. Tapi dokter Tommy sendiri kan memberikan perawatan ke orang-orang gitu, memberikan Ya. perawatan itu. Dokter Tommy sendiri menerapkan perawatan itu sendiri nggak sih ke diri? Iya, saya kalau treatment di klinik, saya ada di rejuvenasi plasma, itu biasanya saya kerjain ke wajah saya per 4 bulan sekali ya. Di plasma bisa sebulan sekali atau per 2 minggu sekali sesuai kebutuhan, termasuk buat rambut. Terus kalau skincare saya cuma pakai ini dong, that's it. Cuma sabun, moisturizer, sunblock. Untuk rambut sendiri pasang penyimpannya atau Saya hair transplant, saya sempat hair transplant kemarin. Di daerah sini udah nggak ada rambutnya nih. Ini kan sekarang udah mulai tumbuh nih. Ini baru masuk bulan ketiga, nanti bulan ke-6 biasa udah gondrong lagi. Nah jadi rambut dari belakang sini kita pindahin ke depan. Nah itu udah bisa kita kerjakan di sini. Beautiful itu ada divisi tanam rambut dengan teknologi Turki sama, ya, tekniknya sama persis. Kita kerja sama dengan klinik dari sana. Sekarang kita udah kerjain, pasien kita udah ribuan. ada alasan tertentu nggak sih dengan melakukan dengan tersebut? Ya pengen keren aja. Gua mau kalah sama lo. Mungkin ada perawatan lain kan dikenal juga sebagai dokter apa? Ya prinsipnya gini, sekarang kan semua klinik, semua tempat-tempat perawatan kulit pasti menawarkan produk-produk atau layer treatment yang macam-macam gitu ya. Dan semua pasti ngerasa jualannya, punya gue paling bagus. Nah silahkan pasien-pasien itu wise, bijak dalam memilih. Ya pesan saya cuma satu, kerjakan segala sesuatu sesuai dengan indikasi. Jadi jangan berlebihan, ya jangan over treatment, jangan semua pengen dicoba. Fokus satu, lihat efeknya, konsultasikan sama dokter, dan pada saat Anda menjadi pasien, menjadilah pasien, jangan jadi dokter. Ini yang paling sering nih, pasien datang ke klinik estetik, dia yang ngatur, dok saya mau diinin ya. Nah jangan gitu. Anda datang kasih tahu problemnya apa, dok saya punya problem kulit saya begini, kira-kira apa yang harus dikerjain. Jadi biar dokter yang mikir, kan Anda udah bayar konsul nih, dokternya dibayar buat mikir, bikinin Anda rangkaian program supaya kulitnya jadi benar gitu. Jadi jangan datang ke klinik kayak mau beli gado-gado gitu, kayak belanja di swalayan. Saya mau beli treatment A, treatment B, treatment C. Nah, saya juga menghimbau ini buat teman-teman yang mungkin bergelut di bidang bisnis estetik, di klinik estetik ya.
kita juga mengedukasi pasien untuk tahu gitu. Jadi jangan jualan itu kayak jualan treatment tuh kayak jualan seolah-olah ini barang lepasan gitu. Kita bukan jualan barang. Jadi yang kita kasih itu servicesnya, pelayanannya yang kita kasih. Tadi kan jangan terlalu lama dalam melakukan perawatan. Ya. Dari dokter Franky sendiri ada nggak sih kayak perawatan yang ingin dilakukan tapi masih maju mundur gitu? Enggak sih, enggak, karena apapun yang saya kerjain pasti sesuai dengan kebutuhan aja sih, nggak berlebihan. Sedikit perihal update kemarin permasalahan itu mungkin sekarang seperti apa? Yang mana? Permasalahan Update yang demo. Iya, yang demo Udah itu beres. Jadi ya saya rasa biasa lah ya. Saya tidak melihat kelompok demo itu sebagai musuh gitu ya. Ya mereka punya kegelisahan pengen dilibatkan dalam pekerjaan, pengen melamar kerja. Padahal dari awal saya bilang ya silakan melamar nanti akan kita lihat sesuai dengan kompetensinya gitu. Kalau memang sesuai dengan bidang pasti kita akan terima. Kita malah senang dapat orang sekitar. Jadi udah beres kok. Akhirnya mereka malah datang. Kita udah saling membuka wacana supaya lebih terbuka, dan mereka juga udah minta maaf gitu ya. Saya juga bilang ya saya juga minta maaf kalau emang mungkin ada sikap tingkah pola saya mungkin dianggap nggak sesuai gitu, walaupun kita belum ngapa-ngapain sebenarnya. Kita belum grand launching, baru mau grand launching ntar tanggal 21 Oktober. Doain mudah-mudahan 21 Oktober itu lancar. ya. Tapi kemarin katanya di klinik itu kan digeruduk massa gara-gara masalah saluran air ya. Tapi malah endingnya itu berbeda tuh seperti apa itu, Dok? Nah, nanya ke mereka dong ya. Enggak, jadi mungkin ada yang kena korban isu palsu kali ya. Jadi ada yang bisikin seolah-olah saya bangun di atas kali, padahal enggak gitu. Dan daerah jalan yang dibangun di atas kali yang jadi penutup gitu tidak ngeblok kali sama sekali, itu udah dibangun dari 15 tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum saya ada di situ. Jadi kalau mau protes harusnya dulu bukan sekarang. Dan so far saya lihat kalinya lancar kok gitu. Jadi dan jalan di bawah jadi kayak jembatan aja di atasnya. Nah, mungkin bukan kemudian ya sih dengan adanya kemudian. Enggak sih, malah jadi rame. Jadi orang tahu kan. Jadi ada efek promo gratis buat saya. Makasih deh. nah, mungkin proses perdamaian itu seperti apa, Bang, kemarin? Enggak sih. Ya, karena memang dari awal saya tidak dalam posisi salah ya. Dari awal juga kita tidak dalam posisi menutup diri. Ya, setiap mereka datang waktu yang awal-awal sempat beberapa teman-teman itu protes agak keras supaya kedengaran mungkin maksudnya, ya kita dengerin aja. Gitu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga mereka datang minta maaf. Gitu. Akhirnya diberi pekerjaan ya sih dari dokter Franky. Dari awal sih udah kasih kok. Jadi di klinik saya itu dokternya orang situ, perawatnya beberapa memang masyarakat yang tinggal di sekitar situ. OB kita ada beberapa orang sekitar situ. Jadi udah, sebenarnya udah. Cuma mungkin mereka nggak kenal, gitu. Karena nggak kenal dianggap bukan orang situ kan nggak bisa. Tapi udah kok, intinya sekarang semua udah baik-baik aja. Hubungan kita sama yang kemarin demo juga udah, kita udah duduk satu meja, udah makan bareng, udah ngerti ya. Oh kemarin berarti salah ya, minta maaf ya, udah kayak gitu. Nah mungkin setelah nanti kan mau launching nih, tapi mungkin dari dokter Franky sendiri masih ada yang mau dicapai nggak sih dengan membuka klinik dan lain sebagainya? Ya, saya pengen mudah-mudahan klinik Beautiful yang di Bintaro 9 ini ya, itu bisa menjadi salah satu klinik yang bisa diandelin lah ya buat pelayanan estetik. Dan target market kita memang tidak hanya pasien-pasien dari Jakarta dan sekitarnya gitu. Saya pengen pasien dari seluruh Indonesia bisa menjadikan Beautiful yang di Bintaro 9 ini sebagai rujukan. Gitu. Makanya kita pilih tempat yang dekat sama airport supaya pasien saya lumayan banyak dari luar kota bisa datang.